warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Salsabila Agustin dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi Orde Baru. Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih, jadi yang memberi nama Orde Lama itu adalah pemerintahan Orde Baru. Padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu. Ia lebih suka disebut Orde Revolusi. Kehidupan politik Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971, pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Perbedaan dengan pemilu pada tahun 1955, pada pemilu ini para penjabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkar lah yang selalu menekankan pemilu di tahun selanjutnya. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Pertil, PSII. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murbab, IPKI, Parkindo. Golongan karya atau Golkar. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukan pada masa Orde Baru sangatlah dominan. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Pedoman Pancasila, penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancaksara bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkunci dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemilu hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antar Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antar Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mutlak memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI,
Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Pembentukan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Stabilitas yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesehatan rohani. B. Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3 1 April 1973 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. D. Repelita 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. E. Repelita 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. F. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasant ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Yang D, rehabilitas atau pemulihan daya produksi sumber daya pertanian yang sudah kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.